Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Oktalina Kusbiowati, calon guru penggerak Angkatan 8, Unit Kerja SD Negeri Magersari, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya memaparkan tugas 1.1.A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran, teacher center. Yang kedua, pembelajaran hanya terfokus pada pencapaian materi dan nilai KKM. Di sini, guru hanya mengutamakan aspek kognitif anak. Yang ketiga, guru kurang memahami karakter anak. Guru hanya menyamaratakan kemampuan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Di sini, saat saya menanyakan apakah anak-anak sudah jelas, anak-anak hanya diam dan tidak menjawab. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan sangat memahami materi adalah fokus utama guru. Sebelum mempelajari modul 1.1, kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Pembelajaran berpusat pada guru, teacher center. Di sini guru hanya menjelaskan dan murid hanya diam. Ketika guru menjelaskan, peserta didik hanya duduk diam mendengarkan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang merubah pemikiran saya adalah 1. Bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Anak bisa belajar dari mana saja, apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar. Tugas guru hanya menuntun, mengarahkan sehingga mereka dapat menjadi lebih baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak, student center. Anak lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pembelajaran. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak memiliki keunikan masing-masing dan saya sadar bahwa itu yang membuat pembelajaran lebih berwarna. Sebagai pamong, saya hanya bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Yang merubah perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini yaitu mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, lebih cermat melihat bakat anak, yaitu lebih menuntun sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya terapkan di kelas antara lain 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2.
menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan antara lain, 1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. 2. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penambahan budi pekerti yang baik. 3. Pendidikan sejatinya adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam pembelajaran di kelas. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.